dalam perjalanan kami selalu mencoba untuk bagaimana merekatkan satu sentra dengan sentra yang lain supaya tidak ada perselisihan atau apa gitu. Bagaimana kita bisa maju, bagaimana bisa dikenal dunia kalau kita di dalam udah terpecah-pecah gitu. Dan kalau bisa apa yang dilakukan ini menjadi kerja bersama gitu, bahwa pengrajin itu hidup dari apa yang dia bikin, hidupnya hari ke hari. Kalau seandainya ada effort dari pemerintah untuk memikirkan itu, bagaimana caranya untuk mensejahterakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pemerintah juga pastinya. Ada proyek berkelanjutan atau apa yang bisa meningkatkan kualitas, kompetensi pengrajin dan juga memikirkan pasar gitu ya. Itu nanti saya yakin Tenun Minangkabau ini akan menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang sangat membanggakan gitu. Benar sekali. Ya, udah gimana? Tambahin Saya sampai emosional kalau mikir itu sama. I feel you. Tante lembut banget hatinya. Enggak. Is tambahin. Ya. Nah, apa yang mau ditambahin? Udah terwakilkan Satu apa? suara ya. Hati. Nanti saya nangis kan malu. Bincang-bincang Lila. Cantik sekali. Kamu ikut-ikutan sih. Kak Fitros Aku cantik, tidak? kamu juga kepengen. Kamu kan masih kecil. Tapi ini Mama Cila kalau pergi beralek dia pakai yang ini. Ya kan? Yakin kamu yang ini? Oh, Mama Cila. Maksudnya yakin yang jenis yang ini. Kamu tahu nggak ini berapa harganya? Iya, ini mahal banget kayaknya. 2 emas minimal. Sekarang emas berapa ya? Emas Jawa. Tapi cocok kan? Kak Fitros. Cantik, lihat dong punya aku dong ya. Tuh. Iya, ini cantik memang banget. warna-warna kulit Talongsong Bangki ini emang paling cocok, warna navy blue enggak, Mbak? Bu, jangan ketawa dulu, Anda belum in frame. Bener ya? Ini bagus tuh. Nah, kamu kalau misalnya kita lagi ada songket ini yang kepikirannya apa? Ya itu pesta-pesta. Oh, pesta. Ya, ini bentar pesta. Tapi kita tanya dulu sama Lila Lover. Oh iya. Teman-teman Lila Lover, kalau misalnya ngomongin masalah songket nih, yang kebayang apa? Pesta atau nikahan, sama ya? Terus atau pakaian adat yang dipakai sama petigi-petigi adat kita. Iya. Nah, tapi ternyata hari ini kita akan berbicara mengulik sisi lain dari sebuah songket. Iya. Nah, karena apa Cila dan Lila Lover, hari ini kita mengundang sepasang couple goals, inspiring Fitros couple. keren banget bahasanya. Kamu tahu artinya apa? Nggak tahu. Selamat datang. Bukannya jagalah kebersihan. Oh, jagalah kebersihan. Inspiring couple Ya. yang bergerak dalam sebuah kegiatan merevitalisasi adat Minangkabau dalam sebuah wastra tradisi, yaitu songket. Nah, Jadi yang bikin ini adalah tepuk tangan dong. Sudah hadir bersama kita. Makasih Jangan lari Bang, udah jangan lari. Dia udah mau ngecer-ngecer mulai. Udah hadir bersama kita Uni Nanda Wirawan dan Uda Iswandi ya. Tepuk tangan dong untuk kita. Sebelum kita ulik, kita mau sapa-sapa dulu Lila Ya, Lover kita. oke. Buka dulu sama pantun. aku belum hafal. Udah sekian ratus episode. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat datang bergabung kembali Lila Lover bersama Kak Fitros. Cila. Dan ada Uni Nanda, Uda Iswandi. Dalam Bincang-Bincang Lila episode kali ini, kita akan mengulik tentang sebuah urgensi wastra budaya yang bukan songket sembarang songket, tetapi di situ banyak nilai filosofi. Ya, bersama kita beliau ini inspiring couple yang sudah mendirikan sebuah studio wastra bernama Pinankabu. Kamu tahu nggak Pinankabu? Tapi pernah dengar namanya. Karena prestasinya nih udah sampai Iya. internasional. Kita bacain dulu dong. Aduh, susah soalnya pakai bahasa Arab. Iya kan? Pinankabu ini banyak banget dapet penghargaan. Mana kacamata? Nah, pernah meraih penghargaan Seal of Excellence 2020. 12 ya. UNESCO Award of Excellence for Handicraft untuk SEA itu apa?
sosis ya. Oh itu dia. Kemudian 2000 yang jelas beliau berdua ini sering menjadi pembicara diundang tidak hanya nasional tapi udah sampai ke panggung-panggung internasional. Cekeran. Iya. Ya, itu side job. Ya, Tapi side jobnya bisa 2 digit gitu ya. Kemudian 2019 diundang sebagai keynote speaker pada salah satu sesi dalam Asian Traditional Textile Symposium di Yogyakarta juga. Kemudian 2008 menjadi Textile and Craft Expert dalam organisasi Green Tourism Institute. Kemudian mana lagi nih? Yang terakhir itu yang terbaru apa lagi Bu? 2025 itu dia. Apa itu? Origina 2025 di Tijuana, Meksiko. Wow. Sampai Amerika Selatan, Meksiko. Tepuk tangan. Terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan Indonesia. Ini luar biasa. Yang udah menunjuk kita. Ini kan udah harus melewati berbagai tahapan seleksi dong, nggak main-main karena ini acaranya penghargaan awardingnya juga untuk internasional kan. Nah, kita mau kasih edukasi nih sama teman-teman Studio Pinangkabu ini kenapa sih bisa terbentuk atau lahir? Nih idenya siapa awalnya? Ibu atau Bapak Iswandi? Jadi sebenarnya gini. Ya, yuk. Jadi sebenarnya kita itu generasi kedua dari revitalisasi songket. Generasi pertama berarti? Boleh minum, Bu? Boleh silakan. Kasian. Aku udah duluan tadi. Iya. Boleh sambil diminum. Terus berarti generasi kedua. Papa sama Mama kerja sama seorang arsitek itu namanya Studio Songket Eri Karyanti dulu. Nah, itu dulu di Padang. Di Padang. Kemudian pindah ke Batu Taba. Kemudian dalam perjalanannya ada perbedaan visi. Kemudian kita Papa udah meninggal juga. Kemudian Mama juga udah aktif di lebih ke musik puisi. Kita yang meneruskan dan kita bersepakat untuk bikin workshop sendiri. Setelah Pinangkabu 2013 ya Pak? Iya 2013 ya. Di Canduang. Tapi kalau dilihat dari background Uni Nanda sendiri kan teknik lingkungan, meski sebetulnya darah seni ini udah kental dari lahir. Ya kan, beliau ini adalah seniman musisi juga bersama Mama ya. SD aja seingat saya SD aja udah sama SMP udah jadi pemenang dalam berbagai kompetisi singing. Wow, saya curiga jangan-jangan lahirnya aja ketika oa itu udah punya nada oa dan langsung keluar bawa songket kayak gitu kan, terlalu halusinasi. Lagi nyanyi langsung iya plasentanya seperti iya kan. Nah kalau Bang Iswandi memang di seni tapi lebih ke seni rupa ya Bang. Iya. Kenapa tertarik untuk mendalami dan bukan songket yang komersil, yang mungkin kalau dibilang songket komersil kan repetitifnya jauh lebih tinggi tuh. Sedangkan untuk revitalisasi ini effortnya gede pasti dong, karena banyak riset yang harus kita lakukan tentu ya. Terus juga karena nilai sejarahnya tinggi tentu gak main-main juga anunya gitu ya. Apa yang mendorong anunya fulusnya ya kan. Nah apa yang menjadi faktor terbesar pasangan yang luar biasa ini untuk terus meneruskan warisan yang sudah diinisiasi oleh Papa? Silakan Pak. Pak Iswandi dulu deh. Maka deh. Jadi gini. Sweet. Iya benar. Ini begini nih. Oke, keamanan. Jadi sebenarnya gini, songket itu sebenarnya tidak hanya benda adat yang dipakai pada upacara-upacara adat atau pada acara barale gitu. Sebenarnya setiap songket itu dia menyimpan pesan-pesan filosofis. Jadi setiap motif itu adalah pencatatan dari ajaran-ajaran dari nenek moyang kita dulu. Nah, pencatatan. Berarti adat itu diterjemahkan dalam seperti istilahnya seperti bahasa rupa. Oke. Jadi
setiap falsafah yang yang mengatur kehidupan anak manusia di Minangkabau itu dituliskan dalam bentuk bahasa rupa. Ada dalam bentuk ukiran dan ada dalam bentuk motif songket. Iya. Yang menjadi hal yang memprihatinkan sekarang adalah ketika songket itu dibuat untuk mengejar kebutuhan pasar. Oke. Ada efisiensi di situ, efisiensi waktu, efisiensi biaya, sehingga ada penyederhanaan. Begitu. Motif-motif yang lama itu pada akhirnya kan disederhanakan, menghilang. Ya. Contohnya ada nggak? Misalnya yang sudah diterjemahkan ke komersil. Misalnya saya nggak jadi seolah-olah jadi pakar juga ya, Bang. Benar. Fitri Rosadi emang udah pakarnya. Iya, banyak hal dia kuasai. Jadi kalau misalnya ada namanya Itiak Pulang Patang, filosofinya beda tuh. Itiak Pulang Patang sama satu lagi Tantadu Barara namanya. Apa namanya itu? Tantadu Barara. Aku belum pernah dengar justru itu. Tantadu Barara. Apa ini asalnya dari mana nih motif Tantadu? Itu biasanya dari Agam kebanyakan. Hebat banget ya ibu ini. Padahal backgroundnya teknik lingkungan loh, tapi bisa menguasai. Itiak pulang patang ya. Itiak berangkat pagi. Subuh. Berangkat subuh, pulangnya petang. Iya. Itu filosofinya kan udah beda-beda tuh. Betul. Tapi ntar pada akhirnya ketika itu disederhanakan, yang motif Itiak Pulang Patang itu adalah Tantadu. Oh, mirip itu berarti? Dimiripkan. Akhirnya kan ini pemahamannya juga jadi salah gitu kan. Biasanya misalnya kalau Tantadu tuh biasanya motif pembatas antara motif salapah. Di antara itu ada Tantadu. Tapi kemudian dikenal sebagai Itiak Pulang Patang. Jadi pemahamannya jadi beda jadinya. Karena ini kan sebenarnya motif ini adalah kayak seperti landasan pemikiran kolektif dari sebuah kaum masyarakat di negara tertentu. Oh gitu. Jadi dia sebenarnya nggak merata untuk setiap negari, sesuai sama ininya, sesuai sama kebiasaan background gitu ya. Komunitas. Apa tadi istilahnya adalah sebuah cerita budaya yang ditransformasikan. Iya, yang dituliskan dalam bentuk bahasa rupa. Oh, bahasa rupa. Tante sama Omi, ini yang Cila pakai ini apa cerita motif apa ini? Dia tertarik ada loh. Di sini. Nanti kamu kalau sudah dewasa, kamu bantu. Ini boleh bercerita ini Iya apa? bisa Cila. Aduh menarik sekali, Cila udah tertarik sama yang begini ya. Alhamdulillah. Semoga yang lain sudah bisa menjadi marketingnya Minangkabau ya. Yang lain juga ngikut ya, Cila. Ini ceritanya tentang apa? Nah ini namanya motif balah kacang. Balah kacang yang mana itu, Bu? Ini. Tuh. Oh, kenapa seperti itu? Balah kacang? Kan kalau kacang terbelah-belah begini gitu. Oh iya ya. Kan seperti ini ya. Tuh. Daun kacang. Oh. Kacang peanut. Iya. Itu kan kalau dibelah kedua sisinya kan hampir mirip ya. Oh iya benar. Makanya seperti ini. Jadi itu biasa dipakai sama bundo kanduang atau pangulu. Oh, jadi tentang keadilan, keselarasan dan keseimbangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dia juga tertarik Pak kameramen kita. Iya. Lah iya, orang dia baru lahir aja yang nyambutnya bule. Amin. Terus Sudah terbiasa di panggung internasional. Jadi ini dipakai oleh bundo kanduang. Kemudian juga dipakai di deta. Oh, motif di deta juga. Salua yang di kepala. Yes. Oh berarti Pangulu tuh semuanya harus songket juga ya dengan motif itu? Ada yang songket sebenarnya salua, ada yang kain. Kalau ini apakah dari daerah tertentu? Ini masih dari Canduang ya? Ini masih dari Canduang, tapi juga dipakai di beberapa daerah di Sangkar juga. Batu Sangkar mirip, karena dia masih salingka ya Bang? Iya. Ini benang. Nah, kalau yang ini apa dong? Nah kalau ini motif ini apa? Kain bentuk Pasemandan. Oh Pasemandan. Pengantin. Nah ini motif besar ini namanya motif salapah. Oh ini yang salapah. Nah ini yang salapah. Salapah itu artinya apa ya? Salapah itu artinya adalah salapah
tobacco box, apa tuh namanya? Benda adat tempat kan? untuk menyimpan Syria. Syria atau sorry. Oh yang ini Tembakau. dari Tembakau. Oh bukan yang ditampek beralik untuk orang beralik, bukan itu ya? Carano, bukan Carano. bukan. Oh salapahnya Nini Mama gitu. Jadi kalau kalau akan betul. ada runding, Tembakau, iya. diketengahkan lah dulu Dia ini, dari tembakau tembaga ini. juga ya? Kalau kita Salaman sekarang itu kan kan? pakai Dari Kuningan Di Kuningan ya bang. kita sekarang pakai apa ya, kebiasaannya nggak pakai tembakau itu, pakai rokok aja kan. Iya benar. Iya. Nggak ada pakai salapah, udah langsung sekotak. Sayangnya begitu Oh ya. iya benar-benar harusnya itu direvitalisasi kembali ya. Oh berarti ini salapah. Salah apa? Jadi Nah. tentang adab atau tata cara dalam hidup Etika. bermasyarakat, etika. Ketika kita memangke ale sebagai anak kemanakan, ayolah Gimana Kak. dulu kan ini Mama mama dulu, malapor dulu, Mantan nggak ujuk-ujuk sahabat. lamar sih anak orang. Tua. Dengar kamu tuh nanti ya, gitu kan ini mama ya. Ya betul. Nah ini juga cantik nih Bang Is. Ini apa Iya. nih Bang Is? Cantik banget loh ini. Ini Ya. warnanya Kamu tuh- mau ini? Oh, iya. Mau ya? Pilihan warnanya bagus Tapi sekali. itu agak sedikit itu loh. Kenapa? Agak Kenapa? seram. Coba dipasang, coba dipasang. Ini apa? Ini kain panutui Panuti apa? jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kain panuti Ya jenazah aja begitu Kok bagus ya. sebegitu cantiknya, kenapa? Berarti ini Ya. apa filosofinya? Jadi kalau kita lihat itu di kain panutui itu ada motif kalau paku sama motif balah kacang. Sebenarnya Masya Allah. ya tentang Filosofi. bagaimana kita sebagai manusia ini harus memiliki sifat introspeksi. Oh, Eva. Tahu kalau paku, pakih yang kita Iya, beli iya. untuk sayur, Iya, kan ini kan menggelung ke dalam. Iya, Itu kan bagian yang lemah itu. Oh, Yang iya menggelung ke dalam yang muda kan. Iya, betul. Nah, itu kalau secara literalnya itu maknanya itu adalah fungsi mama untuk melindungi kemanakan. Oke. Tapi secara transcendence-nya itu dia adalah bagaimana kita bisa memahami esensi kita sebagai bagian Manusia dari makhluk ciptaan Tuhan semesta gitu. mengevaluasi diri, Introspeksi diri. nilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Oh, Kalau sekarang kan kita kebalikan. nilai orang lain. Nilai orang lain. Kita sendiri nggak tahu gimana kan. Iya. Apa namanya? Gajah dipeluk semut di ujung Di ujung lautan terlihat. Gajah di pelupuk mata. Nggak nampak. Tapi kalau begitu sedemikian menghargainya adat Minangkabau sampai untuk penutup mayat pun kainnya luar biasa Iya, bagus cantik gitu ya. Sebagai sebuah masyarakat adat, ternyata orang Minang ini sangat memiliki apresiasi yang tinggi gitu ya. Kita sebenarnya bisa kita katakan ya dah Minangkabau ini memiliki budaya yang tinggi. Dari produk-produk budayanya kita bisa bilang kita ini adalah masyarakat dengan budaya tinggi. Songket itu dipakai sebagai kain daur hidup di Minangkabau. Daur hidup. Sebagai Maksudnya? kain daur hidup. Jadi dari mulai anak lahir disambut dengan songket. Dan meninggal pun ditutup. Meninggal ditutup dengan Sebenarnya songket. seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Sayang sekali sekarang sudah tergerus. Kita nggak Sudah menemui tidak melihat itu lagi. kebiasaan-kebiasaan bagus ini ya. Nah berarti kalau begitu bisa diwariskan dong ya? Ya, Ya fungsinya memang warisanin. seharusnya seperti itu. Nah, apa sih membedakan karya hasil studio Minangkabau yang memang Ciri khasnya. direvitalisasi dengan yang songket-songket yang diproduksi secara massal dan komersil begitu? Boleh nggak supaya selain mengandung filosofi dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya, apalagi sih keunggulannya sehingga pada akhirnya orang kembali tertarik gitu loh. Iya. Uninanda. Nah itu ahlinya Dais nih. Dais, silakan Dais. Ayo Dais. Jangan hanya menilai-nilai kami Dais, berikanlah kami informasi yang lebih detail. Oh saya terpesona. Iya, tersepona. Apa dong Dais? Yang diciptakan oleh Minangkabau. Sebetulnya sama aja, cuma kita kan Marandah beliau kan? Berangkatnya dari revitalisasi. Jadi memang motif-motif lama itu yang kita hidupkan lagi kan. Bersamaan dengan historisnya gitu. Jadi memang kenapa motif-motif lama itu sangat punya nilai, karena dia memang diiringi oleh nilai filosofi, nilai historis gitu. Dan
rasanya kalau kita mengacu kepada kain-kain lama, kami berani menjamin ya. Songket Minangkabau itu salah satu yang hasil terbaik. tenunan terhalus di dunia. Dunia. Wah, kita harus Masya Allah. bangga. Ih, kita harus bangga deh. Kayaknya aku harus memulai untuk memiliki ini satu persatu. Om sama tante kalau boleh ini awal mengenal songket ini dari mana tante? Sama Dari om papanya dulunya. Dari tapi. papa, ya, Nah, papa boleh dan mama lebih dari detail. mana Nah, gitu. Tadinya saya nggak tertarik. Ya, saya nggak tertarik sama songket. Jadi Kita terus mau jadi Saya juga, engineer. saya, Oh, iya, saya benar. juga tertarik, tapi saya dia- dijebaknya gitu. Jadi kayaknya saling menjebak. Iya. Saling menjebak. tertarik. Iya. Tapi kemudian setelah mempelajari ada rasa tanggung jawab. Wah, Sebenarnya rasa tanggung Kalau jawab. terjebak aja hasil karyanya kayak gini gimana apalagi kalau nggak terjebak ya. Oh, Luar biasa. iya. Nah, ini kan proyek terbaru nih ya. Katanya tadi informasinya ini dari revitalisasi Songket Canduang. Canduang. Nah, ini yang dipakai Pasumandan Iya. zaman dahulu. Iya. Terus yang ini Bundokan doang. Iya. Nah, apalagi yang sudah dilakukan oleh Minangkabau, daerah-daerah mana saja yang sudah direvitalisasi? Kalau yang selama ini kita sudah lakukan, sebenarnya kita sudah merevitalisasi kain dari Muara Labuah, Murulabuah. Batu Sangkar, kemudian juga Koto Gadang. Kadang-kadang. Ada sekitar 6 atau 7 daerah ya. Cuma sekarang ada yang lebih penting rasa daripada itu. Apa tuh? Seperti yang kita lakukan dengan Canduang ya, kita mencoba untuk mengembalikan songket itu ke daerah asalnya. Kenapa hanya apa yang kita yang dilakukan? merevitalisasi? Iya, gitu? iya, iya. Kalau kita selama ini menebar virus. Virus cinta gitu ya. Iya. Cinta terhadap produk-produk Iya. kearifan lokal mereka Betul. gitu ya. Jadi saya sama Dais tuh selalu mencoba untuk memprovokate penenun gitu kan. Ini memang pekerjaan yang mereka lakukan ini bagus. Bagus banget Bagus justru. semua kan. Macam-macam motifnya, warnanya gitu. Cuma itu tidak, kadang-kadang itu ada motif-motif dari daerah lain juga. Oh, ada yang ya. disadur. Nah, Tapi terus kita ngakunya klaimnya Minang Nah. gitu ya. terus kita nanti memberikan ini loh motif sebenarnya dari daerah ini. Katakanlah misalnya Silungkang ya. Silungkang itu punya kain yang luar biasa bagus dengan Teknik juga bagus teknik sih. yang luar biasa. Ada Beragam. 3 teknik dalam satu kain. Ada ikat, ada songket, terus ada pemberian batu permata di dalam itu. Itu luar biasa bagus. Kami mencoba untuk ini. Kalau seandainya bisa dibuat ini, kita bikin project bersama gitu ya. Dan Iya. alhamdulillah di beberapa tempat Approve. sudah mulai ada kesadaran untuk seperti itu. Tapi mereka mungkin mulai dari kain-kain yang dipakai untuk bahan baju ya, dan Oh, tidak masalah. selama- yang Silungkang. ya, Iya. selama Yang motif medium itu, lah ya, gitu ya. selama motifnya masih Orisinil dari daerah orisinil, mereka ya. gitu ya. Karena memang ketika kita melakukan revitalisasi, kita nggak bisa, kita upacara-upacara udah nggak ada lagi sekarang kan. Iya, betul. Untuk menghidupkannya tentu kita juga harus berdamai dengan budaya existing gitu. Yang sekarang konteksnya masih udah- relevan nggak tuh dipakai Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya motifnya masih bisa dipakai untuk produksi mereka, itu udah sangat bagus sebenarnya Oke. gitu. Nah, Canduang juga seperti itu. Canduang kan memang udah udah tidak ada lagi aktivitas tenun, udah lebih dari Oh, Canduang udah nggak ada lagi dulu berarti. tidak ada, udah lebih dari Oh, dulu? ya. Oh, sekarang berarti udah mulai Terakhir tahun aktif. 40-an. Oke. Nah, sekarang Itu berkat dorongan Minangkabau juga ya berarti. amin ya. Amin, Masya Allah. ya. Di Canduang kita juga mulainya itu dari menghidupkan lagi budaya tenunnya. Nah, itu. Iya. Tetapi kalau begitu berarti artinya kalau selama ini kita tahu bahwa daerah-daerah yang punya tenun itu, kalau kami orang awam tuh taunya ya Halaban, Pandai Sike, Iya. terus Apa lu? justru kami nggak tahu tuh Ada Silungkang. Unggan. Oh, ada ternyata Silungkang. artinya setiap kabupaten kota tuh punya berarti. hampir. Oh, bahkan daerah-daerah kecil gitu ya, Ada negeri-negeri. Solok sekarang udah ada. Oh. Yang existing ya, yang sekarang ya. Iya. Oh, gitu. Sentra tenun sudah semakin berkembang sekarang. Udah banyak sentra tenun di berbagai daerah ya. Cuma ya
identitasnya sedikit kabur. Iya, bangkitkan ya. Karena daerah itu membuat motif dari daerah lain. Jadi campur jadinya ya gitu. Iya, justru agak ada kadang-kadang juga ada hal-hal yang sensitif juga. Ya kan? Jadi ada saling klaim barangkali gitu ya. Iya. Oh, baik. Tante sama Om, ini kolaborasinya Tante sama Om misalnya Tante bagian apa gitu. Oh, nah, Om bagian benar. gitu. Apa jangan-jangan nanti timbul percekcokan dalam rumah tangga? Oh, tuh sering tuh. Oh, curhat. Kalau salah kreatif tuh sering. Ini Iya. Tante bagian apanya, Om bagian apa gitu. Om bagian keamanan. Kalau si Om ini dia lebih ke produksi. Oh. Jadi Kesiapan mengolah- bahan, benar. alat, Logistik juga. Iya, Logistik, beli kemudian sambal gitu kan. peralatan, Beli sambal. sabar. Itu logistik ini Om. Dibilang-bilang lain. Jadi Tante nggak masak Tapi Om? berarti Beda kamar. sekarang kan berarti New Balance. Iya. Berarti sudah mempraktikkan bahwa tidak boleh lagi patriarki, bener. Bagus, Bang Oke, Uda Iswandi. Om bagian logistik. Kalau Tante di bagian mana? Konsep. Konsep. Motif, menentukan komposisinya. Nah, kadang-kadang di situ yang ini perlu Emosi juga kadang-kadang ya. struggle gitu kan. Nah ini menarik nih. Langkah seperti apa sih yang dilakukan Uni Nanda sama Uda Iswandi ketika akan merevitalisasi suatu wastra dari suatu daerah tuh kayak ribetnya tuh kayak mana? Tahapan-tahapannya boleh nggak ceritain supaya kita memberikan edukasi bahwa ternyata revitalisasi ini sangat krusial untuk terus. Jangan sampai hanya berhenti di Pinangkabu dong gitu. Betul. Nah seperti apa sih langkah-langkahnya? Kalau revitalisasi ini sebenarnya kerja bersama ya yang harus dilakukan oleh banyak pihak. Termasuk juga Fitros harus mikirin itu. Fitros biar bagian sorak-sorak sorainya aja dulu ya. Allah, amin. Tapi kalau misalnya diajarin mau banget ya. Ayo. Kan udah deket, udah pindah ke Padang kan studio kan. Iya. Silakan mampir. Siap. Sambil nge-MC Nenun. Semua mau diambil ya sama Covid. Iya. Haruk memang udah masak juga jago, MC jago. Ternyata trainer juga. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Memang hamba ini cocoknya jadi orang kaya. Emang. Udah kaya. Amin. Nah terus gimana tuh langkah-langkah dalam tahapan revitalisasi? Apakah muncul permintaan dulu atau kita yang lakukan riset? Kalau kita lebih cenderung kita yang melakukan riset. Tahun sekarang kita mau ngambil apa ya? Kayak sekarang tahun sekarang kita insya Allah Dais tuh projectnya ke 50 Yo, kota. kampungku. Oh Insya ya? Allah. Ini mau orang mana? Payakumbuh. Mana Payakumbuh? Perantiaka ili ya, kodok-kodok kamai. Gimana itu? Kodok-kodok kemai mah. Iya, gitu tuh kan bicaranya. Pakai nada ngomongnya dong. Itu rencananya beliau tuh tahun sekarang Payakumbuh. Nah, terus jadi prosesnya memang yang menjadi tantangan tuh adalah kain-kain lama yang selesai nih ya Allah. masih bertahan itu. Biasanya udah dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Jadi kan kita merevitalisasi ini kita harus membuat skema, foto makro dari jadi motif ini. Motif yang kain yang sudah yang tersisa gitu ya. Kita foto dulu. Tapi tentu motifnya tidak terlalu terlihat jelas. Kadang-kadang kan satu bagian kok hilang karena apa? Kita lihat di biasanya kan ada repetisi. Nah, seperti ini kan ada pengulangannya. Kita lihat di bagian ini. Tantangannya kadang di situ. Kalau ada kain yang memang benar-benar cuma tinggal 60% yang masih baik gitu. Nah, tantangannya di situ. Iya. Terus apa yang dilakukan supaya hasilnya bisa lebih mendekati gitu? Biasanya kita mengambil referensi dari kain-kain sejenis yang ada di daerah itu. Berarti kita harus menghubungi banyak orang dulu. Biasanya apa yang dilakukan? Sumbernya banyak. Karena dari koleksi museum ada. Di museum. Itu toko-toko antik ada. Toko antik juga ada berarti. Cuman memang harus rajin gitu. Ya, itu effortnya yang paling gede. Mencari sesuatu yang belum terlihat gitu ya. Kak Fitros, aku mau tanya sama si Om. Om tadi katanya bagian produksi, bagian pengadaan ya kan Om. Itu pernah gak mengalami kesusahan mencari bahan atau apa gitu? Sering Om? Iya. Kalau ini bahannya apa aja sih Om? Bahannya ada, uangnya gak ada gitu. Jangan curhat Om. Ini kayaknya kode keras nih kayaknya. Ya Om, karena kan
songket itu apalagi kan mahal. tapi kan apalagi songket tadi ini kan Iya. memang value-nya nggak sedikit itu memang dong. Susah, Om, mencari kendala bahannya. kami memang gitu kan. Seperti apa itu Om, bahan apa yang Nah yang ini langka itu Om? dari wastra-wastra yang antik-antik seperti ini tentu ada perbedaan Apa kualitas benang atau apa sih? Kualitasnya, Nggak ngerti ya, kualitas betul. susah ya Om Iya. nyarinya Om. Ini benang di sijing. Iya, Ini daya tahannya berapa tahun sih? Benang ini, benang Makau kalau di songket itu kan benang Makau, benang emasnya itu. Iya, Makau itu Cina. Makau. Tapi Iya, namanya. iya. Namanya Namanya. Cina. Istilahnya. Terus, Om? gitu. Nah, Jadi kita pakai benang Nisijing. Nisijing itu benang dari Kyoto. Oh memang impor. Emang, iya. Oh. oh itu yang susah itu. Itu yang susah. Mahal ya? Iya, selain mahal mendapatkannya susah. Oh. Jadi di situ Bikin dulu. iya, by kalau order. kita pesan misalnya sekarang bulan apa ya? Sekarang mau Februari, Februari. Pak. Februari. Nah, itu paling Juni baru selesai ya. Ih, lamanya Untuk paling bisa jadi cuman untuk 5 kilo itu. oh terbatas Nggak bisa beli juga. banyak-banyak. Udah lama terbatas Iya. gitu. Karena mahal itu. Nah, pantesan. Ya jadi Ya misal sudah satu tahu kan kons kenapa. itu ya, Iya. yang cuma 150 gram itu harganya 4,5 juta Ya gitu. Allah. Nah, tahu kan kenapa? Tahu kan kenapa ini sampai mahal? Terus lagi pewarnaannya ya kan Om. Ya pewarnanya. Ini pewarnanya alami ya? Iya, karena dari awal memang kita pakai pewarna alami. Ada kerjasama nggak sama pihak-pihak lain dalam proses pembuatan ini? Kayak pewarnaan atau Kita mungkin harus kasih tahu ya. Mm-mm. Kita bisa sampai ke tahap ini juga sebenarnya banyak yang mendukung. Wah, Nah, alhamdulillah. itu. Salah Kita satunya dulu ada siapa lagi ketika tahun 2007 2008 itu saya kebetulan juga pernah diundang untuk belajar di studionya Baron Manansang. Pernah dengar Turun Baron? Ya. Beliau yang aslinya. Oh. Kalau yang di Tanah Abang kan yang biasanya. Biasa. Nah, Pak Baron itu saya belajar di sana segala seluk-beluk Daerah proses mana itu? produksi. Di Gajahan Solo. Oh Solo, Memang memang di Solo ini studio itu. memang banyak menghasilkan wastra Katanya ya. saya adalah murid pertama dan terakhir beliau. Masya Allah. Masya Allah. Hanya Masya dirimu Allah. satu-satunya Ya. Bu. Belum ada yang pernah belajar ke sana. Nantinya Kenapa bisa sampai beliau mau approve seorang Nanda Wirawan? Karena beliau merasa engage dengan effortnya ibu saya. Oh Mama. Saya terberkati dengan itu. Masya Allah. Apa sih yang dilakukan Mama sehingga membuat beliau tertarik? Karena revitalisasi itu. Oh gitu. Karena, Iya. Ada beliau value melihat yang diberi. pameran tahun 2006 itu pamerannya kualitas motifnya bagus tapi kualitas benangnya belum terlalu bagus. Ntar beliau bilang kalau mau belajar atau ada perlu apa-apa silakan hubungi Masya saya. Allah. Alhamdulillah waktu itu beliau menawarkan diri. akhirnya saya minta itu. untuk belajar itu mahal loh itu. Iya dong. Mahal itu priceless Berarti itu. kan dia buka caranya atau rahasia. Rahasianya semua dibuka gitu. Bener Sila. Kamu hebat sekali sih. Om kalau misalnya benangnya yang Selesai. dari itu kan mahal, itu daya tahannya ngaruh ke Daya tahan. ya daya Kita kualitasnya. punya kita ini kira-kira Kalau tahan berapa lama sih di Om? tempatnya sendiri dari Dari produsennya. produsernya itu jaminnya 100 tahun. Hah? Mau berarti Kita harga sudah tidak ada dua masih Bisa diwariskan sih. Diwariskan. Kalau kamu udah besar bisa turunin ke anak, ke cucu Sila. 100 tahun. masih bisa Iya. ketiga keturunan dong ya. Iya, insya Allah. Iya, kalau begitu Insya Allah. 2 digit Pantesan mah masih harganya murah lah ya. segitu. Iya. Masya Proses Allah. pembuatannya juga. Artinya apakah akan terjadi gradasi warna? Gradasi turun warna apa sih istilahnya Bang? Kemungkinan kalau warna bisa ya, karena kita pakai pewarna Iya. alam. Oh gitu. Warna alam kan kalau misalnya dia terekspos sama cahaya terus menerus mulai berkurang. Iya, gitu. iya. Cuma yang benang makaunya Masih tetap masih eksis. terjaga. Terus nanti kalau pas diproduksi ini nggak banyak-banyak kan? Nah itu karena tante sama om juga nggak sanggup pakai banyak-banyak. Berarti kan kita yang membeli berarti limited edition berbangga Itu lah dia mau kita kan, tanyakan limited edition. siapa sih konsumen atau kliennya Pinan Kabu yang betul-betul selain kurator gitu ya, selain kurator barang-barang benda-benda budaya, benda-benda unik, itu udah pasti mereka mau menghargai mahal dong. Iya. Siapa lagi sih? Gak banyak ya sebenarnya ya. Tapi ada yang berlangganan. setia. Oh seperti setia. itu. Kalau begitu Pinan Kabu itu dapat duitnya dari mana? Curhat dong. Iya, kita jualan rendang juga.
Jualan kue juga kan. Ya Allah. Aduh, luar biasa. Ternyata Jualan kulit manis. Oh itu nggak bisa main-main tuh Bang. Itu ekspor berarti. Enggak. Masih partai kecil Fitra. Kita pejuang. Iya. Nah, apa sih yang membuat mau bertahan berapa tahun nih ya? 2000 berapa? 2013. Ya kan artinya kalau untuk profit boleh dibilang bukannya nggak ada, tetapi mungkin lebih menggiurkan yang komersil dong, ya kan? Nah, apa yang mau membuat bertahan gitu loh? Terus, ya menyenangkan ya mengerjakan ini ya. Kita juga excited dan diundang kayak sekarang nih. Iya benar. Aku pun mendengarkannya aja Sita seneng ya, mau belajar. Tante sama Om pernah kepikiran nggak? Jalan-jalan gitu. Yang diundang kemana-mana gitu ya. Om sama Tante pernah terpikirkan akan go internasional dengan memperkenalkan songket ini sebelumnya? Sebenarnya impiannya memang ada. Oh, impian memang ada. Karena saya harus beritahu dunia bahwa kita punya ini. Oh, berarti misinya justru lebih untuk mengaktualisasi gitu ya. Sila tahu nggak? Kalau kita bicara songket, orang luar nggak tahu loh songket Minang. Yang lebih dikenal itu songket Malaysia. Masa iya? Benar. Songket Brunei. Padahal setahu Fitros nih, Uninanda, orang kerajaan Malaysia itu mengutus orang-orangnya pada tahun 2000-an berapa gitu untuk belajar ke Pandai Sike loh. Tahu kan? Fakta itu mereka nggak punya sebenarnya kan? Termasuk Sulaman juga. Ya. Tapi kenapa Malaysia lebih dikenal daripada kenapa mereka yang lebih terkenal? Entah apa penyebabnya itu? Karena mereka didukung oleh iklim yang iklim industri gitu, terus perhatian dan support dari pemerintah. Nah, ini dia. Jaringan pemasarannya bagus. Kalau apa namanya? Untuk Minangkabau sendiri rasanya sejauh ini kan, kalau ini kan sebetulnya sebuah masterpiece yang luar biasa yang perlu diapresiasi dan juga disupport oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Tapi apakah ada harapan barangkali yang big dream dari Minangkabau yang ingin direalisasikan tapi belum disupport sama pemerintah? Karena kalau mandiri kayaknya memang effortnya terlalu gede gitu ya. Ada nggak support pemerintah sejauh ini cukup nggak Bang Is? Lewat Fitros nih, udah ada di sini juga nih. Ya, jujur aja. Maksa-maksa. Nah untuk Pemprov Sumbar gimana nih untuk perhatian? Ada harapannya apa? Ya sebetulnya proyek revitalisasi itu juga sebuah harapan sebetulnya. Bagaimana kita setiap daerah itu budaya songketnya hidup yang pertama, kemudian dia punya ciri khasnya masing-masing. Jadi bukan satu untuk semua gitu kan. Artinya ini kalau sekarang ya jujur saja ya, sekarang ini banyak perseteruan antar sentra-sentra itu, saling klaim, saling ini, yang kadang-kadang juga pada kondisi yang sebetulnya kurang sehat gitu kan. Iya, tuh sebenarnya. Iya. Prihatin gitu. Iya, kita kan sebetulnya di Minangkabau karena kita sedikit diberi pengetahuan tentang songket Minangkabau gitu kan. Ya kita mencoba membaginya ke sentra-sentra itu. Iya. Bayangan kita kan seperti ini, Bu. Bagaimana nanti misalnya kayak proyek yang terbaru kita yang sedang kita lakukan sekarang ya? Di Payakumbuh 50 kota. Kita namakan kain luhak nan bungsu gitu kan. Kain luhak nan bungsu. Di Payakumbuh itu rasanya paling banyak pengrajin songket atau sentra itu di Payakumbuh. Oh, daripada kota lain di Sumatera Barat. Iya. Payakumbuh kayak Halaban, Ampalu atau yang lainnya itu sebetulnya menopang produksi dari Pandai Sike. Kalau dibandingkan misalnya Pandai Sike ini nggak ada topangan dari Payakumbuh, mungkin juga nggak sebesar itu kan. Iya. Artinya ini, bagaimana mungkin ke satu daerah saja misalnya Halaban misalnya, kemudian mereka memproduksi kain luhak nan bungsu. Karena dulu kain itu ada, sekarang kan sudah nggak hidup lagi kan. Paling ada satu orang yang membuatnya.
Nah itu, jadi kita ingin masing-masing daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya Canduang, Iya, dia betul, punya betul. kain Canduang. Payakumbuh punya kain Ulak Nembungsu. Iya. Pandai punya kain Pandai, Selungkang punya Selungkang. Iya. Jadi nggak manguk keluar badan mereka itu intinya. Iya betul. Mangok keluar badan artinya apa tuh? Apa artinya Bu? Meninggal. Mangok kalau badan itu artinya memaksakan sesuatu yang dia nggak bisa iya, terlalu memaksakan. Iya, kalau misalnya orang dari Jakarta misalnya, kita akan berandai-andai ya sekarang ya. Mau cari kain Payakumbuh, yang mereka pergi ke Payakumbuh. Kain Pandai Sike, mereka pergi ke Pandai Sike. Gitu. Karena punya ciri khas masing-masing. Jadi kita Jadi kayak tercapai dong kalau gitu, one village one product gitu ya. Iya bisa. Seperti itu. Cuman itu karena tadi pertanyaannya hubungan dengan pemerintah. Gitu. Ya kita berharap pemerintah juga Support itu. support yang seperti ini gitu kan. Iya. Satu misalnya ini. Yang kurang itu bagi kita mungkin kepedulian dari pemerintah atau dinas-dinas itu ada. Cuman kadang-kadang kerjasamanya nggak jalan antar dinas mereka. Kerja sama lintas sektoral. Nah itu yang Iya. paling penting. Sebetulnya memang nggak bisa satu Nggak bisa. instansi ya. Iya, Benar. nggak- Kayak harusnya tuh kayak UKM nih, contoh sekarang tidak hanya di dinas koperasi tapi ada juga di dinas pariwisata, Iya. ada di dinas perdagangan Iya. dan perindustrian begitu ya, harusnya Iya. digarap sama-sama. Iya, satu gimana? project. Contohnya gini, di mana Songket Halaban itu bisa maju atau bisa terakomodir oleh semua. Kalau jalan ke sana itu nggak ada misalnya. Aksesnya parah. Aksesnya parah misalnya. Iya betul. Oh berarti harus juga serta-merta dengan sarana infrastruktur Iya, yang benar. sudah terakomodir dengan baik gitu ya. Iya, itu yang kita harapkan. Akhirnya karena meskipun banyak karya di situ tapi karena aksesnya tidak menarik, tidak lancar, Iya. tentu akan menekan tingkat kunjungan ke situ. Iya. Betul. Tapi Oke. tadi Om sama Tata mengatakan Songket ini nomor 1 di dunia. Iya. Iya, Secara terhalus. Secara teknik dia teknik dan merupakan salah halusnya. satu kain yang paling halus. Apa yang membuat Songket Indonesia ini berbeda dari kain Malaysia. tradisionalnya negara-negara lain? Wastra-wastra dari negara lain. Mungkin konteks minat aja kali ya, sila dari kecil ya. Kalau di Indonesia kan banyak tuh, ada Sambas, ada Bali juga. Kalau Songket Minang itu biasanya dia memakai sisir yang lebih rapat. Sisir dalam Sisir. tenunnya ini ya. Oh, iya, iya. Lebih rapat, jadi hasil tenunnya lebih halus. Oke. Dan kemudian motif yang dihasilkan tuh juga lebih kompleks dan ukuran besar. Jadi tingkat kehalusan dan kompleksitasnya itu lebih tinggi gitu. Jadi lebih mahal. Mungkin kalau value-nya ya. dibanding-bandingkan mungkin sama Thailand sama India sebanding itulah ya, seperti itu karena memang budaya tenun di tempat-tempat lain juga ini kan. Berarti orang yang mengerjakannya itu harus tenaga khusus. Iya, biasanya itu yang mengerjakan soket itu udah dari usia 10 tahunan, kecil. Jadi itu seperti pekerjaan yang udah apa ya? Udah basic skill. Hal yang biasa mereka lakukan. Basic skill yang Tapi harus apakah diwariskan. masih ada sampai sekarang itu kesadaran anak-anak yang pewarisan yang sadar akan itu? Kalau di daerah seperti Pandai Sike pewarisannya masih mereka membiasakan itu. masih Memang dijaga sama mereka ini ya, lokal Iya, ininya. yang bagusnya di Pandai Sike itu mereka memang sangat menjaga tradisi. Iya. Itu ya. Luar biasa. Artinya ini tentu harus ada memang disupport oleh pemerintah gitu ya. Seharusnya. Nah ini saya perlu bilang ini, ini penting. Penting. Ayo. Catat. Saya dapat pelajaran dari original 2025 itu bahwa kain itu sebenarnya produk budaya. Oke. Nah, Betul. yang sekarang terjadi di Indonesia, kain itu dijadikan produk UMKM. Betul. Benar sekali loh. Akhirnya capaian kebudayaan yang kita inginkan nggak terjadi. Nggak terjadi. Karena kita diukur lewat kuantitas, bukan kualitas. Iya. Betul. Nah, itu saya merinding nih bilang ini. Masya Allah. Apa yang diperjuangkan sama leluhur kita pada akhirnya nanti bisa menguap gitu, menguap ditelan kebutuhan ini Quantity. industri. Oh. Berapa Jadi kapasitas sebaiknya produksi. bagaimana? Karena kan kalau bicara masalah produk supaya bisa massal, tentu orang juga menekan price gitu kan supaya bisa yang
pandangan dari Uninanda sama Bang Iswandi nih supaya bisa tercapai dua-duanya. Jadi kita berharap tentu wastra-wastra yang dengan syarat nilai ini juga semakin diterima oleh masyarakat luas. Seperti apa? Sebenarnya itu bisa diatasi sebenarnya. Kalau seandainya kita bisa pemerintah itu, maaf ya, saya bukan berniat ini ya. Saya lihat kondisinya di Sumatera Barat seperti itu. Mungkin beda dengan Jogja. Ada program-program inkubasi. Oh betul. Untuk aktivitas-aktivitas kreatif seperti ini, yang dimana mereka bisa diupayakan mengelola produknya dari hulu sampai ke hilir. Jadi setiap sentra itu kalau bisa mereka mandiri, mereka bisa mengolah benang sendiri, mereka tahu tentang desain, mereka tahu tentang motif. Kemudian gitu tugas pemerintah adalah mencarikan lubang-lubang pasar bagi mereka. Market harusnya ya. Iya, kita kan bisa membuat segmen beberapa. Bukan berarti harus mengurangi nilai-nilai filosofi yang ada di sini untuk menekan harga gitu ya. Oh benar. Soket-soket lama pun ada yang sederhana. Itu bisa maksudnya bisa dari beberapa range, yang murah, yang menengah, yang artinya dibikin klasifikasi. Nanti biar pasar yang menentukan. Iya. Oh iya benar. Jadi dan pekerjaannya sebenarnya bisa lintas sektoral. Nanti misalnya dari Bank Indonesia nih untuk ininya program inkubatornya di sana. Kemudian dari Perindustrian Perdagangan, dari kebudayaan, dinas kebudayaan gitu kan. Tapi yang saya lihat tuh selama ini memang kerjasama lintas sektoral tuh nggak jalan dengan begitu baik gitu. Saya nggak tahu karena saya bukan orang pemerintah ya. Fitri kalian lebih tahu. Nanti mungkin boleh saya bisikin. Bukan orang pemerintah tapi sering bermitra dengan pemerintah. Nah, kita mau supaya teman-teman dari Lilah Lover nih bisa lebih tahu pengalaman-pengalaman seru, pengalaman yang bernilai yang didapatkan ketika di pentas-pentas internasional. Tadi 2025 Bu? Original. Terus 2000 berapa tadi 2017. Nah, boleh ceritain sampai bisa ternotis oleh mereka tahapannya seperti apa dan pengalaman serunya seperti pengalaman bervalue seperti apa gitu. Boleh nanti berdua saling menimpali. Ayo kita kolaborasi. Kalau yang 2017 itu simposium, namanya Simposium ASEAN. Tapi ada 23 negara yang ikut di situ. Wow. Salah satu expert kan berarti ya? Iya. Expert loh. Kita alhamdulillah waktu itu diberi kesempatan sebagai keynote speaker di satu sesi di situ. Talk show gitu ya? Seminar. Yang sama-sama dengan kita tuh ada James Bennett, kurator dari Museum Teks Australia. Dan Maria Bronska berbicara di antara para pakar internasional semua. Iya dong. Udah gitu harus present in English dong. Baru melahirkan 40 hari juga. Waktu itu? Ya. Anak keberapa? Anak ketiga. Masya Allah. Babynya di bawah. Anak saya. Pak, tolong. Iya, tapi kalau beliau ini memang udah fluent in English. Jadi gini, lucunya kami itu kalau misalnya ke Jakarta atau ke Jogja itu bawa bayi terus. Bang, sebentar. Enak banget jadi suami istri, kerjanya bareng. Terus dapat awardingnya kemana-mana bareng. 2 orang biasanya 1 gitu kan yang difasilitasi. Ini dua-duanya luar biasa. Kalian memang pasalkan inspiring couple dan juga yang dapat berkah luar biasa dari Allah ya. Karena effortnya kan memang gede juga ya Bu. Tapi herannya di beberapa tempat orang nggak tahu kalau kamu itu suami istri. Iya. Apakah Anda memperlihatkan aura-aura musuhan pada saat itu? Profesional aja sih sebenarnya. Profesional, bener. Musuh. Nggak tahu, bener. Iya. Oh kalau yang dari 2017 itu sebenarnya itu kita sebenarnya rahmat aja sih sebenarnya. Insya Allah. Jadi ada salah seorang yang kemudian kita tahu dia tuh sekjen Masyarakat Wastra Asia Tenggara. Namanya Maria Waworuntu. Beliau. Oh, orang Indonesia juga berarti? Orang Indonesia tinggal di Bali dan di Amerika Serikat. Kemudian dia diberitahu oleh salah seorang anggota dari Textile Art Council, justru dari Amerika nih, namanya Mary Connor. Kebetulan saya pernah jadi textile expert untuk textile edisi
tahun 2017 dan beliau bilang, kamu kalau ke Sumatera Barat harus ketemu sama Nanda. Oh, menjembatani Jadi ya direkomendasikan sama Mary Connor. Kemudian Bu Maria datang ke studio kita yang benar-benar very modest and humble Yang di studio. mana? Yang di Padang Panjang. Yang di Canduang. Oh, di Canduang. Yang pondok itu. Masya Allah. Jadi kita bentangkanlah kain kita di situ. Dan beliau, alhamdulillah beliau sampai menangis Masya dan Allah. terharu bahwa di tempat sesederhana ini Lahir sebuah karya masterpiece yang mendapat penghargaan internasional. Saya merinding. Kamu luar biasa. Mengundang. Dia mengundang untuk di simposium. Yang simposium yang di Jogja. Ya. Itu sebenarnya. Jadi rahmat Allah aja sebenarnya. Kalau kita memang sebenarnya nggak ada apa-apanya sih. Cuman alhamdulillah Allah kasih jalan melalui orang-orang baik yang peduli juga. Karena Anda berdua adalah memang orang-orang baik yang tulus, yang berniat membantu kembali masyarakat Sumatera Barat, masyarakat adat Minangkabau untuk kembali mencintai produk budaya di daerah masing-masing ya Bang ya. Amin. Luar biasa, jadi terharu. Kalau kita bicara di luar songket ini, Apa tuh? sebenarnya Tante Nanda ini Tante Nanda itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Misalnya Dia itu adalah sebetulnya seniman, sama-sama seniman, seni rupa, seni suara. Nah, beliau sering manggung dulu bersama Tante dulu almarhum. riwayat pendidikannya, apakah memang ada jurusan seni-seni seperti Gak ada. ini? Hah? Teknik Nah, itu lingkungan. kita yang jawab Aku sih. mau Gak memastikan ada. Iya, Boleh kita cerita. dulu tetanggaan. Tetangga. temen SD, Beliau di Kimi. SD, Ya Allah, ya SMP, bener. SMA, satu main ayunan gitu, prosotan. Iya bener, Iya kan? TK loh, Nah, TK. jadi aku tuh tahu banget dia dari lahir suaranya udah begitu merdunya. Tante ini Wah, waktu gitu dia Aku pas juga pulangnya. sering main ke rumah Pipi loh dulu. Kamu mau Terus tes dibikinin suaranya risoles nggak? sama Iya. mama. Iya. Jadi Benar, aku benar, sebenarnya Tante Nanda tuh Dibikinin risoles seperti sama Pipi. apa? Enak banget. Dia malah curhat. Iya, gimana Tante Nanda tuh sebenarnya? Iya. Banyak tadi pendidikan, terus kenapa bisa ke tadi ke orang tua ya? Aslinya tuh bagaimana tamatan apakah? gitu. Dia pengen tahu nih. Iya. Latar belakang. Kalau gitu, saya gimana? sebenarnya kan kalau secara ini kan tamatan teknik lingkungan. Tapi alhamdulillah dengan bekal pelajaran Background di pendidikan teknik itu memudahkan sangat ya. memudahkan Kesini. untuk ini karena ini membuat desain ini benar-benar sangat teknikal ya. sangat teknikal, Nyambung akhirnya ya. sangat nyambung. Padahal kalau di orang awam taunya nggak relate ya. Iya, Ternyata justru sebenarnya nggak ada- ilmu di iya. teknik itu membantu. Misalnya kita ini nih ukurannya yang asli kita kan karena revitalisasi ya, kain asli itu 70 cm. Kita pakai surinya suri 70 per senti per 5 cm-nya itu sekitar 70, berarti satu cm-nya itu sekitar 14 titik. Nah, dari 14 titik itulah nanti kita bisa arrange motifnya sekitar jadinya sekitar 2.900-an Beberapa kutu titik. benangnya. Nanti kita bisa Dia bingung. dari perhitungan itu. Nah, sisi lain kalau kita pakai misalnya sisir yang ini, kita pakai materialnya benang misalnya 28/4 sutra, misalnya filamennya segitu. Untuk segini kita butuhnya berapa satu roll. Nah, itu ada hitung-hitungannya kan. Kalau saya nggak kuliah di teknik mungkin saya nggak akan bisa sampai Berarti sejauh itu. Allah itu udah benar-benar best designer. Dan kalau misalnya Tante seandainya tidak jadi penyongket, Tante jadi apa? Iya, nggak tahu. Jadi bingung. jadi bingung. Enggak, saya kan Saya jadi asisten. talentnya, Iya, banyak benar. Jadi talentnya. asisten Fitros aja. Tante Kamu jago mau nggak masak Jadi juga backsound, kan? jadi backsound Mau dan denger Fitros. nggak dia nyanyi? Kamu Iya, minta mau, dong mau. nyanyi dong. Mau. Dikit, Sambil dikit. nenun sambil nyanyi. Iya, lagi pura-puranya lagi nenun Ayo, gitu. Kan sambil berdendang. Apaan sih? Nyanyi dikit aja, yuk. aja deh. Gak apa-apa. Ayo. Aku rindu loh suaramu, Dek. Dek lagi Nanda. Bu, Yuk. yuk. Oh, sama Om juga. Suaminya juga ngefans sama dia. Iya. Menyanyi juga kan, Om? Gak tahu. Nggak tahu. Lagu Your favorit favorite Tante song. biasanya kalau di pesta atau di perlombaan zaman dahulu. Di pesta. Di lomba zaman dahulu. Dendang dong, dendang. Dendang aja. Dendang yuk. Dendang boleh. Kan Tapi mewaris kalau mama nih. salah-salah maafkan kepada para pelantun tradisi kalau salah-salah lirik ya. Yuk, 3, 2, 1. Koto tinggi lah kubang balamba deh tuan oi padi dan tumbuh
luluh Covid terus. I'm your big fan. Dari dulu dia Itu memang tante luar kalau biasa. malam-malam anak-anak nyanyi kayak gitu. Kalau itu Capek serem. banget. Itu tadi tentang apa sih? Itu Itunya? tentang apa? Apa? Nah, kan jadi lupa. Dendang apa ya? Payakumbuh tuh ya. Oh, itu Payakumbuh. Itu ada cerita dendang-dendang itu kan ada cerita Ya, kan. itu lagu yang dibuat untuk ini apa namanya, pemuda yang menyukai perempuan. Kemudian dia menyanyikan lagu itu. Magis sebenarnya. Ya, berarti daerah 50 kota. Udah 50 kota itu kan daerah Talang Maua itu kan ada yang magic Sampelong. juga. Sampelong. Bapak Islamidar tuh the grand Tuhan maestronya Islamidar. dulu ya Itu kan. ayahku bikin ininya. Portofolio. Film tentang Tuan Islamidar itu, Maestro. Ayah, papa. Masya Allah. Aku dulu bikin ininya. Kami bikin liputan khusus beliau dulu tuh. Masya memang Allah. the best, inspiring. Maestro itu. Iya, maestro itu dapat dari penghargaannya internasional juga ya. Darah seninya kental ya. Berarti tante berapa bersaudara? Luar biasa. Dua. Berarti Perempuan dua-duanya. dua-duanya yang satu si lagi Guru seni. Memang Guru seni. memang mewarisi. Dia di seni rupa dulu Junior dia. saya. Oh, junior. Dicomblangin nih ceritanya. Ketemunya apa gimana? Iya. Enggak. Oh, enggak. Dicomblangin. Dicomblangin. Gak laku-laku. Aduh, high quality begini nggak ada. nggak jadi nggak om sama mungkin. tante itu memang Taruh. nyarinya Iya, harus sampai. Iya ya. Memangnya kalau orang seni itu nyarinya harus sama-sama orang seni ya. Terbentuk sendirinya barangkali ya. Jadi kayaknya. Karena mungkin hanya orang seni juga yang bisa paham keanehan kita. Apa sih kita mau tahu nih big dream Minangkabau nih Iya. ke depan? Apa yang sedang digagas gitu loh. Dan kalau ada sebuah message yang ingin disebarluaskan kepada masyarakat adat, Iya. masyarakat Minangkabau lah, jangan masyarakat adat aja ya, Iya. karena kita nih kan pewaris, Iya, gitu betul. ya. Dai sama Uninanda, Iya. silakan. Kalau kita berharap pastinya kita ini hanya titik kecil ya. Kita nggak punya kemampuan atau kekuatan untuk melakukan hal-hal besar. Masya Allah. Kalau kita boleh bermimpi, bangkitlah Minang ini. Amin. Ya. Jangan terpecah belah itu. Bahwa kita ini satu sama lain itu harus saling menguatkan. Betul, saling support. Kayak saya sama Iswandi itu selalu dalam perjalanan kami selalu mencoba untuk bagaimana merekatkan satu sentra dengan sentra yang lain supaya tidak ada perselisihan atau apa gitu. Bagaimana kita bisa maju, bagaimana bisa dikenal dunia kalau kita di dalam Solid. udah terpecah-pecah gitu. Dan kalau bisa apa yang dilakukan ini menjadi kerja bersama gitu, bahwa pengrajin itu hidup dari apa yang dia bikin, hidupnya hari ke hari. Kalau seandainya ada effort dari pemerintah untuk memikirkan itu, bagaimana caranya untuk mensejahterakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pemerintah juga pastinya. Ada proyek berkelanjutan atau apa yang bisa meningkatkan kualitas, kompetensi pengrajin dan juga memikirkan pasar gitu ya. Itu nanti saya yakin Tenun Minangkabau ini akan menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang sangat membanggakan gitu. Benar sekali. Ya, udah gimana? Tambahin Saya dong. selalu emosional kalau mikir itu sama. I feel you. Tante lembut banget hatinya. Enggak. Dai tambahin. Ya. Nah, apa yang mau ditambahin? Udah terwakilkan Satu matanya. suara ya. Hati. Nanti saya nangis kan malu. Masa Rebo nangis ah. Kita punya banyak stok ini ya. Masa Rebo pilek ya? Apakah memang sesedih itu ya, Om? Karena Enggak. pertikaian Maksudnya karena yang pertikaian tadi teriak-teriak itu yang dengan- muncul ya. ini ya. Jadi Iya. sedikit menjadi Sebetulnya hambatan. ini karena yang bikin kita terharu itu karena sebetulnya terharu ya, karena Terharu sih sebenarnya. perjalanan Lebih- panjang kita lebih itu yang enggak- membuatnya. Memang tidak mudah ya Iya, untuk nggak mencapai mudah. Iya ini. betul. Dan itu betul kata Bu Nanda kan. Ya setiap proyek kita itu memang selalu kita mencoba itu bagaimana
apa ya, penenun itu bagaimana merekatkan itu. iya, selain merekatkan juga bagaimana kesejahteraan mereka itu yang perlu kita pikirkan bersama sehingga melahirkan motivasi. Iya kan? Ya karena dari tangan mereka lah, kalau tidak dari mereka. Iya, betul. Yang penjaga warisan itu penenun sebenarnya. Betul ya. Iya. Sekarang penenun tidak bisa hidup dengan layak. Nanti iya kan bisa kita bayangkan akan seperti apa. Berhenti mereka berkarya, habislah kita semua. Tidak ada lagi. Iya, betul. Tidak ada tulang punggungnya itu memang penenun itu. Kalau Dai sama Uni Nanda melihat sekarang minat dari para calon-calon pewaris penenun-penenun yang sudah ada ini menurun atau ada mengalami progres? Sebenarnya minat ada. Tapi secara realistis mereka harus pikir untuk bertahan makan hidup esok hari. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Kalau mereka melakukan hal-hal idealis seperti yang kita lakukan, mereka akan bertahan. Gak ada pilihan untuk mereka. Tuh. Minat ada, sangat-sangat ada minat itu gitu. Karena sebetulnya itu yang mereka lakukan memang dari hati, ada ikatan emosional ya kan? Iya, mereka juga merasa tertantang. Oh, motifnya bagus sekali. Aduh, kapan ya saya bisa bikin ini? Sebenarnya penghargaan itu nggak sih yang masih kurang untuk negara kita, masih belum terperhatikan mereka gitu. Sebagian orang hanya melihat kan hasil karya ini saja, tapi siapa yang pembuatnya, yang merintis dari awal itu mereka lupa akan itu. Iya, betul. Menyedihkan sekali. Last statement boleh? Himbauan. Buanglah sampah pada jagalah kebersihan. Maaf Om, ini memang mohon maaf Lila Lover, beliau ini memang mantan anggota Sri Mulat. Enggak, karena saya sering perhatikan ya di pinggir jalan itu himbauan besar tuh kan, buanglah sampah pada tempatnya. Suami siapa? Ini Fitra sudah nangis nih. Waduh. Ayo dong, Dais. Ayo Ibu Nanda aja. Pelaku sedih, kurang memang harga begitu. itu rasanya kita sedih. Iya, sedih gitu kan. betul. Seperti Om bilang tadi. Himbauannya pakai nangis-nangis enggak kan? Iya, Ibu Nanda aja. Kalau himbauan, saya pikir masyarakat kita udah mulai mencintai produk budaya kita sendiri. Anak-anak muda juga sekarang udah mulai belajar tentang tenun. Kalau boleh ya, saya memang selalu mengkampanyekan itu, cintailah produk budaya kita sendiri. Untuk kita ya, untuk kita dan untuk termasuk untuk saya juga. Sebenarnya saya biasanya kalau kemana-mana